Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azriel Gopratama Widianto akan melanjutkan materi Sosiologi SMA paket C dari poin D sampai poin F. Pertama, saya akan membahas poin D terlebih dahulu, yaitu syarat lembaga sosial. Menurut Kunchara Ningrat aktivitas manusia atau aktivitas kemasyarakatan untuk menjadi lembaga sosial harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Nah, syarat-syaratnya itu adalah harus ada suatu tata kelakuan yang baku, yang bisa berupa norma-norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan maupun tertulis. Yang kedua, ada kelompok manusia yang menjalankan aktivitas bersama dan mereka saling berhubungan menurut sistem norma-norma yang ada, yang norma-norma tadi. Nah, yang ketiga, itu suatu pusat aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan tertentu yang disadari dan dipahami oleh kelompok-kelompok yang bersangkutan. Yang keempat, harus mempunyai keperlengkapan dan peralatan. Dan yang kelima, harus ada sistem aktivitas itu dibiasakan atau disadarkan kepada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu yang lama. Kemudian untuk poin E, yaitu fungsi lembaga sosial. Di sini, Surjono Sukanto berpendapat bahwa lembaga sosial memiliki fungsi sebagai berikut. Ada 3 menurutnya. Yang pertama adalah memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul. Dan yang kedua, itu adalah menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Selain menurut Suryono Sukanto, menurut John Lewis Gillen dan John Philip Gillen, tipe-tipe lembaga sosial juga dapat diklasifikasikan kepada 5 klasifikasi. Pertama, diklasifikasikan berdasarkan sudut perkembangan. Nah, berdasarkan sudut perkembangan ini ada 2, yaitu creative institution dan enacted institution. Creative institution itu adalah institusi yang tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya kayak agama, hak milik, dan lembaga perkawinan. Nah, kalau enacted yaitu yang sengaja dibentuk. Contohnya kayak lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Yang kedua itu berdasarkan sudut nilai yang diterima oleh masyarakat. Ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu basic institution dan subsidiary institution. Basic institution adalah institusi sosial yang dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya kayak keluarga, sekolah, dan negara. Yang kedua, subsidiary institution itu adalah institusi sosial yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting dan berbeda di masing-masing masyarakat rekreasi. Kemudian klasifikasi ketiga itu berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Ada approved and sanctioned institution dan unsanctioned institution. Approved and sanctioned institution itu adalah institusi sosial yang diterima oleh masyarakat, kayak sekolah dan perusahaan dagang. Kalau yang unsanctioned itu adalah yang ditolak sama masyarakat, yang nggak bisa diberantas juga gitu, kayak kejahatan, pacuran, dan perjudian. Pokoknya yang negatif-negatif. Yang 4, berdasarkan sudut penyebaran. Berdasarkan sudut penyebaran ya, terdiri dari general institution dan restricted institution. General institution itu adalah institusi yang dikenal sebagai sebagian besar masyarakat dunia, yang kayak institusi agama, contohnya gitu. Kemudian kalau restricted institution adalah institusi yang restricted, itu yang hanya dikenal oleh sebagian kecil masyarakat tertentu. Kayak contoh lembaga-lembaga agama yang khusus kayak Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang terakhir itu berdasarkan sudut fungsinya. Berdasarkan sudut fungsinya ada 2, yaitu operative institution dan regulative institution. Operative institution itu adalah institusi yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan dari masyarakat yang bersangkutan, kayak institusi ekonomi gitu. Regulative institution itu institusi yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan dalam masyarakat. Contoh institusi hukum dalam politik seperti pengadilan dan kejaksaan. Nah, kita masuk ke poin F. Syarat lembaga sosial. Pertama ada lembaga keluarga.
Lembaga keluarga itu ya unit sosial yang paling terkecil dalam masyarakat, dan juga ini yang pertama yang dimasuki oleh orang gitu. Ketika kamu lahir, kamu udah menjadi bagian dari lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga gitu. Kemudian yang kedua itu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan menurut Horton dan Hunt itu berkaitan dengan fungsi yang nyata atau fungsi manifest. Saya mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepentingan pribadi dan masyarakat, melestarikan budaya, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Dan ini ada juga fungsi latennya. Fungsi latennya kayak mengurangi peran dari orang tua, menikmati masa muda, menyediakan sarana pembangkangan, dan lain-lain. Pokoknya fungsi yang secara nggak langsung kita alami gitu. Kalau fungsi manifest itu adalah fungsi yang nyata yang kita alami secara sadar. Kalau lembaga ekonomi itu pada hakikatnya tujuannya yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat. Fungsinya untuk memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang, memberikan pedoman untuk harga jual barang, dan lain-lain. Keempat ada lembaga agama. Lembaga agama itu adalah sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Fungsi lembaga agama ada banyak. Salah satunya ada sebagai pedoman hidup dan sumber kebenaran, pengatur tata cara hubungan manusia dengan Tuhannya, dan lain-lain. Nah, yang terakhir ini ada lembaga politik. Lembaga politik ini adalah lembaga yang paling terakhir di dalam lembaga sosial. Jadi lembaga politik ini adalah lembaga yang menangani masalah administrasi dan tata tertib umum demi tercapainya keamanan dan ketentraman masyarakat. Mereka kayak membuat sistem hukum dan perundang-undangan, kepolisian, angkatan bersenjata, kepegawaian, perpartaian, dan lain-lain. Pokoknya yang berhubungan sama politik-politik, institusi politik. Fungsi lembaga politik itu sendiri, salah satunya adalah lembaga norma melalui undang-undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif. Dan yang ketiga lainnya, antara lain melaksanakan undang-undang yang telah disetujui, menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para warga masyarakat yang bersangkutan, menyelenggarakan pelayanan seperti perawatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan seterusnya. Dan yang kedua terakhir ada melindungi para warga masyarakat atau warga negara dari serangan bangsa lain dan memelihara kesiapsiagaan atau kewaspadaan menghadapi bahaya. Dan ini ada artikel tentang konflik keluarga yang diduga pemicu prevalensi bunuh adik ipar. Jadi summary yang bisa kita tangkap dari materi dari lembaga sosial, syarat lembaga sosial dari poin D sampai F tadi, dari fungsi lembaga sosial, syarat lembaga sosial ini ada di sini. Di bagian baik. Sekian dari saya. Apabila ada kurang apabila ada kekurangan kata dan bila penjelasannya kurang jelas, saya ucapkan minta maaf semaaf-maafnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.